Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, Mas. Shalom. Ya. Shalom. Oke, seberapapun yang ngumpul ini, wah, saya bawa banyak pasukan juga nih ternyata ya. Tanpa mereka sepi nih kayaknya. Oke, nggak tahu nih yang lainnya mungkin pada sibuk apa ini ya. Cuma seberapapun kita yang hadir, seberapapun kita yang berkumpul hari ini, kita tetap ya harusnya tetap penuh sukacita, tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi sukacita kita. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan pada Tuhan untuk bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan thank you untuk AOC yang kembali memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawa renungan sedikit. Kalau ada salah-salah boleh lah, dikoreksi boleh. Saya juga manusia yang bisa salah, ya. Kita bisa saling mengoreksi kalau salah, dan ya saya bersyukur masih diberi kesempatan ini kembali, dan biarlah bukan pikiran saya yang berbicara, ya kita selalu berdoa, biarlah melalui semua ini, biarlah suara Tuhan yang disampaikan, sehingga ini semua bisa menyentuh hati kita dan mengubahkan hidup kita. Jadi kemarin Gary minggu lalu sudah menghubungi saya, dan ya saya bisa, minggu ini saya bisa, dan memang saya agak kesulitan mencari tempat ya, karena di rumah mesti jam-jam segini aktif-aktifnya anak saya juga, ya rame banget itu rumah, jadi nggak memungkinkan juga. Nanti kalau jam 7 dia mulai ngantuk juga, repot juga saya di kamar gitu ya. Jadi ya saya menghubungi Gary untuk minta tolong, Gary temani saya di gereja. Ya, akhirnya saya minta Gary dan Saul untuk buka gereja buat saya. Thank you. Nah, sudah lama kayaknya saya nggak pelayanan di AOC, karena rasanya saya bukan youth lagi ya. Sudah punya buntut satu ini ya, sudah punya anak satu, sudah bukan pemuda lagi. Ya kalau masih bisa dipercaya untuk melayani di sini, itu sangat luar biasa sekali. Dan kemarin Gary menyampaikan temanya terserah saya, temanya terserah saya. Nah kalau tema terserah saya ini, ya saya semangat sekali. Karena pasti saya milih tema yang menjadi favorit saya dan menjadi pergumulan saya, pasti gitu ya. Dan biasanya ini juga akan menjadi pergumulan mayoritas kita semua. Nah, ya sesuai yang diumumkan, saya ambil tema, saya kasih judul, doamu itu meminta atau memaksa, gitu ya. Judul yang mungkin sangat akrab sekali, sangat familiar sekali, dan harusnya kita pertanyakan itu kepada diri kita masing-masing. Fenomena yang terjadi sekarang ini, saya cukup miris melihatnya bahwa apa ya, banyak gereja-gereja itu yang memberi pengajaran tidak alkitabiah, memberi pengajaran yang tidak sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan kalau jemaatnya nggak kritis itu jadinya asal terima saja, gitu ya, nggak cross check dengan Alkitab. Nah, kemarin mungkin saya juga pernah bahas di story Instagram saya, seorang hamba Tuhan itu ya, yang mendemonstrasikan bagaimana dahsyatnya Allah, gitu ya, kuasa kedahsyatan Allah hanya dengan mengatakan Tuhanku dahsyat, gitu kan ya, Tuhanku dahsyat. Jadi ketika dia mengatakan Tuhanku dahsyat, terus tangannya didorong, wah kuat sekali gitu kan. Dan ketika beliau mengatakan saya khawatir, terus tangannya jadi lemah. Itu sedih saya melihat hal seperti itu ya. Itu sangat tidak alkitabiah sekali, pengajaran-pengajaran seperti itu. Ketika virus corona kemarin menyerang awal-awal, ada seorang pendeta juga yang mengatakan dengan kuasa Allah dia mengusir virus corona, tanggal sekian pasti pergi. Tanggal sekian pasti virus itu sudah hilang. Nyatanya tanggal itu sudah lewat dan corona masih tetap ada. Siapa yang salah? Dia mau ngeles seperti apa, gitu ya? Apakah Alkitab mengajarkan seperti itu? Ya, dan itu menjadi satu perenungan di dalam hati saya, di dalam kehidupan saya. Termasuk ketika mungkin kita dalam satu persekutuan semacam ini, terus kita diminta untuk kesaksian, kita diminta untuk bersaksi. Biasanya kesaksian-kesaksian yang kita terima itu, mungkin teman-teman sering mendengar ya, wah saya sakit, terus kemudian disembuhkan Tuhan, gitu kan ya. Saya bangkrut, usaha saya bangkrut, tapi Tuhan menolong, seperti itu. Kesaksian-kesaksian kan modelnya seperti itu semua tuh.
Itu sebenarnya nggak salah loh ya. Di dalam ranah providensia Tuhan, penyertaan Tuhan, hal itu memang sangat mungkin terjadi. Tetapi kalau kita tidak menyampaikannya secara lengkap, justru hal itu mungkin memang bisa jadi penguatan bagi orang lain. Tapi sifatnya temporal, sifatnya sementara. Tidak akan hal-hal seperti itu menjadi penguatan yang bersifat konsisten. Artinya apa? Artinya menurut saya malah akan ada orang-orang lain yang malah gimana ya, malah down mendengar hal itu. Merasa dia ditolong Tuhan, kok saya enggak? Gitu ya. Apa bedanya dia sama saya? Saya rajin berdoa, saya rajin beribadah, saya rajin bersekutu saat teduh sama Tuhan. Tapi saya sakit nggak sembuh-sembuh. Kok dia disembuhkan Tuhan? Gitu ya. Jadi kalau tidak punya pengertian yang benar, kita memberikan kesaksian-kesaksian semacam itu justru bisa jadi malah melemahkan orang lain. Pernah nggak sih kita kesaksian, oh saya sakit, tapi sampai hari ini Tuhan nggak nyembuhin saya. Tapi luar biasanya Tuhan itu tetap menaruh sukacita di dalam hati saya. Pernah nggak sih ada kesaksian semacam itu? Gitu ya. Jadi apa yang kita bayangkan, apa yang kita harapkan, yang kita doakan, itu kan belum tentu sama dengan maunya Tuhan. Itu yang harus kita renungkan ya. Kita mau belajar dari Alkitab, kita coba lihat contoh-contoh di Alkitab. Kalau sesuatu itu tidak konsisten, saya biasanya menilai satu ajaran Alkitabiah atau tidak itu selain lewat sumbernya Alkitab, memang itu utamanya ya. Dasar lain yang biasanya saya gunakan untuk menilai itu boleh loh ya. Menghakimi itu bukan nggak boleh loh ya, boleh. Tapi kita harus menghakimi dengan kasih karunia, ya. Kita harus menghakimi tanpa perlu merasa diri kita lebih baik dan lebih benar. Tapi ketika ada sesuatu yang salah, ya kita nyatakan salah. Nah, dasar yang lain selain Alkitab yang saya gunakan biasanya untuk menilai satu ajaran itu tidak benar, tidak Alkitabiah itu adalah konsistensinya. Ya, konsistensinya itu berlaku nggak secara universal bagi semua orang percaya? Atau itu berlaku hanya bagi orang-orang tertentu? Ya, kalau semua orang percaya secara universal hal itu berlaku, itulah pengajarannya Alkitabiah. Ada pernah dengar kesaksian gitu ya, orang yang lagi butuh motor. Ternyata gereja itu lagi ngadain undian motor. Jemaatnya ribuan tuh ya, satu, motornya cuma satu, dan orang ini dapat gitu loh. Dari sudut pandangnya dia, sebenarnya dia berhak menyaksikan bahwa Tuhan itu begitu baik. Betul ya? Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu menolong dia di dalam kebutuhannya, membutuhkan motor itu Tuhan memenuhi, oke. Tapi bayangin nggak, di antara ribuan orang itu, kira-kira yang butuh motor cuma dia kah? Gimana kalau ada orang lain yang butuh motor juga? Ya, gimana kalau ada yang lain butuh motor juga nggak dapat dan dengar kesaksiannya dia seperti itu? Kesaksian seperti itu sah-sah saja, tapi harus kita endingi dengan penghiburan bagi orang-orang yang sekalipun doanya belum dijawab, sekalipun doanya belum dikabulkan, percaya Tuhan itu tahu yang terbaik. Jadi ketika kita memberi kesaksian penguatan seperti itu harus selalu kita lengkapi dengan penguatan semacam itu bagi orang-orang yang tidak menerima jawaban seperti yang kita terima, gitu loh. Hal seperti itu berlaku universal jadinya, ya. Oke, mari kita baca ya, kita baca satu bagian Alkitab. Natasha, saya mau share screen, bisa diizinkan? Saya mau share screen. Udah bisa. Ya, oke. Udah. Nah, saya baca, ambilkan ayat dari Matius pasal 8. Ini kebetulan kemarin muncul di renungan pagi di Petra, dipakai ini, bagus sekali, dan saya pakai ayat ini, tapi saya tambahkan. Ayatnya dari Matius 8 ayat 1 sampai di pengumuman mungkin saya tulis sampai 17 ya, tapi kita baca sampai 15 saja. Saya bacakan Matius 8 ayat 1 sampai 15, demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir.
Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus, perikop kedua, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Perikop yang ketiga, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Oke, saya baca sampai ayat ke-15 saja. Saya ingat ketika saya dulu masih SMA juga, ya, saya masih SMA dulu seringkali ketika doa di mesbah keluarga bersama orang tua, kakak dan adik, gitu ya. Papa saya itu termasuk orang yang kritis ya, termasuk orang yang kritis dan seringkali doa saya dikritik. Pernah saya sakit hati ya ketika saya dikritik, "Kamu kalau ngomong doa itu ngomong sama Tuhan, hati-hati. Jangan kamu tuh sok merintah-merintah Tuhan. Siapa kamu itu? Kamu itu ciptaannya. Tuhan itu penciptamu. Jadi yang sopan kalau doa sama Tuhan." Dia selalu mengatakan seperti itu dan kadang hati saya itu nggak terima ya. Tuhan tahu kok hati saya. Maksud saya nggak merintah. Mungkin kata-kata saya saja yang salah. Tetapi ketika kita mau belajar sesuatu yang benar, harusnya kita mau dikritik. Ya, Tuhan memang melihat hati, tahu. Tetapi di dalam pertumbuhan iman kita, ya bukan cuma hati saja, sikap kita juga harus mengikuti kebenaran itu kan, gitu loh, mengikuti hati kita. Ya, kalau hatinya benar, caranya salah pun, oke lah, itu bisa diterima, saya yakin. Tetapi kalau orang bertumbuh itu pasti nggak tetap bertahan di cara yang salah, sekalipun hatinya sudah benar. Pasti akan bertumbuh. Nah, saya dikritik juga bahwa doa saya merintah, doa saya maksa Tuhan. Dan ternyata ketika saya renungkan, saya pikir-pikir, benar, yang dikatakan ayah saya itu memang doa-doa saya cenderung memerintah dan memaksa Tuhan. Dan seringkali yang terjadi di dalam kehidupan kita seperti itu. Ya, kita seringkali maksa Tuhan, kita seringkali merintah Tuhan. Kalau nggak dikabulkan doa kita, kita kecewa. Bahkan mungkin kita menganut pandangan-pandangan kuno yang mengatakan kata-kata adalah doa. Ya, kedaulatan Tuhan itu tidak serendah itu ya. Kedaulatan Tuhan tidak akan mudah diubah oleh sekedar kata-kata kita ataupun doa kita. Mungkin ini tugas berat bagi guru-guru sekolah minggu untuk mengajarkan tentang kedaulatan Tuhan pada anak-anak. Karena kalau itu tidak diajarkan dengan baik, anak-anak diajarkan berdoalah, Tuhan pasti kabulkan. Berdoalah, Tuhan pasti penuhi. Belum tentu. Hal seperti itu kalau diajarkan ke anak-anak itu ya, anak-anak akan bertumbuh dalam pengertian yang salah. Janji-janji yang diceritakan itu bukan janji-janji yang disampaikan Tuhan. Tuhan nggak berjanji kok akan menjawab semua doa kita. Mana coba di Alkitab? Nggak ada. Sekalipun mungkin ada beberapa ayat-ayat yang kalau tidak kita selami seolah-olah mengarah ke sana. Tapi kita cross check faktanya. Apakah semua doa orang percaya dijawab Tuhan? Nyatanya enggak. Gitu ya.
Oke, saya coba share screen lagi ya. Saya share dari PowerPoint saya. Kita coba cermati. Nah, kita simak 3 kisah dalam teks tadi. Tuhan Yesus melakukan 3 kali mujizat, ya, 3 kali mujizat penyembuhan, dan semuanya menarik untuk kita pelajari. Yang pertama tadi adalah orang sakit kusta. Saya tidak akan menggali dalam ayat ini karena kalau digali itu sebenarnya nggak cuma bahas ini gitu ya, ada banyak sekali. Tapi di dalam kesempatan kali ini kita fokus pada hal tentang doa dan permintaan, gitu ya. Nah, kita perhatikan orang yang sakit kusta, kita cermati ya, apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan. Termasuk perwira, apa yang dia lakukan dan yang dia katakan. Dan yang ketiga adalah ibu mertua Petrus. Apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan. Kalau kita cermati, ketika orang sakit kusta tadi, ini ceritanya kan Tuhan Yesus habis khotbah di atas bukit ya. Dia turun dari bukit itu dan menjumpai seorang sakit kusta. Dan saya sangat kagum sekali dengan apa yang dikatakan oleh orang sakit kusta ini. Di sini orang sakit kusta itu mengatakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalimat permintaannya itu kalimat permintaan yang sangat sopan sekali. Dia tidak meminta, Tuhan, tahirkanlah aku. Tapi saya blok merah ya, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya, si penderita kusta ini menyerahkan keputusan dan kedaulatan itu pada sang Tuhan ini, pada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan tidak mau ya berarti dia tahu Tuhan tidak akan mentahirkan dia. Kata-kata semacam inilah yang sepatutnya kita contoh di dalam doa-doa kita. Kita serahkan kedaulatan itu pada Tuhan. Jadi penderita kusta ini sangat tahu posisinya, ya, sangat tahu posisinya bahwa dia tidak punya kuasa apa-apa. Bahkan meminta pun dia terasa sungkan ya dengan kata-kata ini. Dia sangat menghormati orang yang dia mintai tolong, yaitu Tuhan Yesus. Dan muncullah kata-kata jika Tuhan mau. Dan ternyata Yesus juga menjawab, aku mau. Itu jawaban Tuhan Yesus. Ini artinya adalah memang sang penderita sakit kusta itu sembuh, bukan karena permintaannya, tapi karena kemauan Tuhan, karena kehendak Tuhan. Ini jelas dari Matius 8 ayat yang ketiga tadi. Kemudian kasus kedua, nah tadi kita jumpai seorang perwira. Nah saya coba cari sih perwira ini siapa gitu ya, perwira ini posisinya seperti apa. Ternyata perwira ini adalah bukan orang Yahudi. Perwira ini seorang Romawi dan sebenarnya posisinya dia juga tidak rendah-rendah banget. Dia masih punya bawahan kan, dia cerita di bawah perwira itu masih ada prajurit. Dan saya baca-baca di atasnya perwira itu masih ada panglima. Memang dia bukan yang paling tinggi tapi juga bukan yang paling rendah. Dia punya prajurit, punya hamba, ya, seorang prajurit. Dan dia bukan seorang Roma, bukan seorang Yahudi. Artinya ya jangan harapkan gitu ya, orang Romawi kan bukan orang Yahudi, jadi nggak mengenal kan, ya. Mereka punya banyak sekali dewa-dewa gitu loh. Mereka nggak mengenal Allah. Tapi ketika kita baca teks ini, ternyata yang dia lakukan dan dia katakan juga luar biasa. Kita cermati pada ayat yang ke-6 ya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ini dia datang demi hambanya loh ya. Seorang Romawi, seorang perwira, datang pada Tuhan Yesus demi hambanya yang sakit. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian yang luar biasa. Ya, peduli pada orang yang lebih rendah dari dia, hambanya sendiri. Ini kan sesuatu yang luar biasa jelas. Terus kemudian ketika dia di ayat 8 kita baca, dia mengatakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, jadi di ayat 7 Tuhan Yesus menjawab bahwa dia mau datang ke rumah perwira itu. Tetapi perwira itu menjawab, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kata-kata yang saya blok merah ini menunjukkan bahwa dia sangat merendahkan dirinya. Sekalipun dia tidak dalam posisi yang sangat rendah. Seorang perwira dia. Ya, dia seorang Romawi, seorang perwira.
Dan dia mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa dia tidak layak menerima Tuhan Yesus itu di dalam rumahnya. Ini satu bentuk kerendahan diri, jadi istilahnya dia minta tapi dia tahu diri. Seringkali kita berdoa itu kita juga nggak tahu diri. Malah Tuhan itu kayak pembantu kita suruh-suruh gitu loh. Ya. Dan itu rasanya sangat sering sekali, ya. Mungkin tidak perlu menunjuk orang lain, kita refleksikan dalam doa-doa kita. Apakah selama ini kita sering seperti itu? Kita tidak merendahkan diri. Kita merasa Tuhan itu berhutang sama kita dan harus menjawab doa kita. Ya seringkali kita lupa diri dan tidak tahu diri seperti itu. Dan kalimat yang saya blok biru ini, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini juga satu hal yang patut kita teladani, karena ini menunjukkan betapa dia percaya pada kuasa dari Tuhan Yesus. Ya, ini adalah imannya dia. Bahkan dia percaya, nggak harus didatangi loh, cukup mengatakan saja. Dan pasti hambanya itu sembuh. Ini kan satu bentuk iman yang luar biasa. Kemudian setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah ini kalau kita gali lebih dalam, ini maksud Tuhan Yesus adalah ternyata yang beriman pada Tuhan Yesus yang diselamatkan itu bukan hanya bangsa Israel saja, secara keturunan gitu ya. Karena ternyata orang Romawi juga punya iman sebesar ini. Dan kalau kita baca di ayat selanjutnya tadi kan yang di kerajaan surga juga banyak orang datang dari barat dan dari timur, tapi malah anak-anak kerajaan orang Israel sendiri yang istilahnya tidak selamat gitu loh. Tapi kita sedang fokus membahas ke bagian doanya gitu ya. Terus yang ketiga adalah mertua Petrus. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia katakan? Tidak ada. Kalau kita baca di 2 ayat tadi, nggak ada ya, kita temukan apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan kita nggak tahu. Dan tidak ditulis di sana. Intinya Tuhan Yesus kan datang ke sana dan tahu kalau mertua Petrus itu sakit dan langsung disembuhkan. Jadi teman-teman bisa pelajari ya dari 3 cerita ini. Sebenarnya yang membuat Yesus mau menyembuhkan mereka itu apakah permintaan mereka? Apakah keyakinan mereka? Sebenarnya enggak. Ya, kalau seperti itu mungkin tidak berlaku pada mertua Petrus. Memang orang yang sakit kusta tadi memang dia dalam posisi yang mengakui kedaulatan Tuhan Yesus. Sang perwira tadi orang yang mau merendahkan diri dan percaya pada kuasa Yesus. Tetapi mertua Petrus dia tidak melakukan apa-apa dan Tuhan tetap menyembuhkan dia. Artinya ini semua semata-mata adalah karena kedaulatan dan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau menyembuhkan ya sembuh, gitu loh. Esensinya ada di situ. Kalau Tuhan mau menyembuhkan ya sembuh. Kalau Tuhan mau menolong ya ditolong. Ya, seperti itu. Nah kita bisa belajar dari doa tokoh-tokoh yang lain yang ada di Alkitab. Itu juga serupa, gitu. Punya pola yang serupa. Banyak sekali sebenarnya ya. Saya hanya sampaikan beberapa. Yang paling terkenal dan paling mungkin kita sering dengar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tahu kisahnya dalam kitab Daniel. Ketika mereka mau dibakar, mereka mengeluarkan satu pernyataan yang sangat luar biasa sekali. Pernyataan iman yang ini selalu terngiang-ngiang di hidup saya gitu ya. Bisa mengatakan seperti ini tuh hal yang luar biasa sekali. Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Di sini terlihat sekali ya, iman yang luar biasa. Kalimat yang saya blok biru ini adalah kalimat keyakinan mereka terhadap kuasa Tuhan. Tuhan itu pasti mampu kok, pasti mampu. Tapi perhatikan yang saya blok merah. Mereka tahu bahwa sekalipun Tuhan mampu, belum tentu Tuhan mau. Gitu. Mereka sadar, kehendak mereka, keinginan mereka belum tentu sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Makanya mereka mengatakan, tapi seandainya tidak ini bukan tidak mampu ya. Seandainya tidak dilepaskan dari nyala api itu, sekalipun Tuhan berkehendak untuk tidak melepaskan mereka dari nyala api itu, dan mereka tetap terbakar mati, mereka tetap mau mengakui.
Tuhan sebagai Tuhan mereka. Allah itu sebagai Tuhan mereka. Mereka tidak akan mau memuja dewa tuannya itu. Oke, ini doa dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi mereka tetap percaya pada kuasa Allah, tapi mereka tetap bersandar pada kedaulatan dan kehendak Allah. Bukan percaya pada kuasa Allah, dan percaya kuasa Allah itu akan mengikuti kehendak dan keinginan kita. Itu doa yang sangat tidak tahu diri sebenarnya, tidak menghargai kedaulatan dan kehendak Tuhan. Contoh yang kedua mungkin kita bisa belajar dari Raja Daud. Anak yang dihasilkan dari perselingkuhannya dengan Batseba, itu kan akhirnya sakit, dan di tengah sakitnya yang hampir mati, Daud itu kan sampai berpuasa, nggak mau makan, tidur di atas tanah, gitu ya, tidur di lantai, dan dia benar-benar berpuasa dan memohon pada Tuhan untuk menyelamatkan, menolong, menyembuhkan anaknya itu. Tapi kita tahu bahwa ternyata anak itu mati, anak itu nggak sembuh. Tetapi ketika para bawahan dari Daud itu tahu anaknya mati dan mau ngabari Daud, itu takut gitu loh. Mereka mikir bahwa wong anaknya belum mati aja tingkahnya sudah seperti itu, sudah seperti orang yang nggak punya harapan, nggak mau makan. Apalagi kalau dia tahu anaknya mati, apa yang akan dia perbuat? Tapi ternyata Daud dengar bisik-bisik mereka. Dan ketika Daud tahu anaknya sudah mati, kita bisa baca di 2 Samuel pasal 12 ini ya, ayat 22 sampai 23. Daud menjawab, jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku. Dia percaya ya kuasa Tuhan. Dia percaya Tuhan bisa mengasihani dia. Ya, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Ini sebenarnya bukan kalimat putus asa ya. Ini kalimat bahwa ya, dia mengakui kedaulatan Tuhan. Dan dia tetap percaya. Ya kalau anak itu sudah diambil berarti ya sudah, itu memang kehendak Tuhan. Akhirnya Daud malah bangkit, dia move on, dia mandi, dan dia minta disiapkan makanan. Dan para hambanya pasti kaget ya melihat hal itu. Ya, doa seperti inilah yang harus kita contoh. Dan contoh terakhir kita bisa belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberikan contoh yang luar biasa ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Ketika menjelang hari penyaliban, ya, dari sisi kemanusiaan Tuhan Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia, dia juga memiliki sebuah ketakutan. Dan di Taman Getsemani itu dia berdoa. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus tetap meminta. Artinya sebenarnya kita sah-sah saja meminta pada Tuhan ya. Ya, boleh kita meminta pada Tuhan, itu nggak salah. Tetapi jangan memaksa. Kita lihat, Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh. Dia meminta, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Di dalam ketakutan Tuhan Yesus sebagai manusia, dia meminta kepada Allah Bapa. Kalau mungkin biarlah itu lalu daripadanya. Tapi dia tahu tujuannya datang ke dunia memang untuk itu. Dan dia berserah pada kedaulatan dan kehendak Allah Bapa. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dari 3 contoh ini, dan dari 3 mujizat yang kita baca di Matius pasal 8 tadi, kita harusnya mendapatkan satu esensi, bahwa doa-doa kita itu belum tentu dijawab oleh Tuhan. Ya, belum tentu dikabulkan oleh Tuhan. Tapi yang menjadi satu pertanyaan adalah, masihkah kita perlu berdoa jika Tuhan itu sudah tahu apa yang kita butuhkan sebelum memintanya? Tuhan itu tahu kok ya apa yang kita butuhkan sebelum kita minta. Dan apakah kita itu masih perlu berdoa? Jika harapan dan permintaan kita itu sebenarnya tidak bisa mengubah kedaulatan dan kehendak Tuhan. Ini memang jadi satu pertanyaan yang mungkin cukup rumit ya. Tuhan punya kehendak, Tuhan punya kedaulatan, dan doa kita tidak mengubah kehendak Tuhan. Tidak mengubah kedaulatannya. Lalu buat apa kita berdoa? Nah, doa itu bukan sebuah kewajiban atau keharusan. Doa adalah hak istimewa
bagi kita untuk berkomunikasi dengannya. Komunikasi itu adalah nafas dari sebuah relasi, ya. Relasi yang hidup itu pasti selaras dengan komunikasi yang sehat. Jadikan doa-doa kita itu bukan sekedar transaksi sama Tuhan, ya. Kita minta dia kasih, tapi jadikan itu sebagai komunikasi, nafas relasi kita bersama dengan Tuhan. Oke, nah saya masukkan sedikit unsur gospel center. Gospel Center Life atau hidup yang berpusat pada Injil. Mungkin yang sudah lihat videonya Pak Yakub kemarin bagus sekali. Pak Yakub di Instagramnya menjelaskan tentang Gospel Center Life. Nah, apa itu hidup yang berpusat pada Injil? Yaitu hidup yang menjadikan Injil bukan sekedar sebagai objek untuk dipelajari dan dipahami, melainkan menjadikannya sebagai perspektif atau lensa untuk melihat segala sesuatu. Sehingga dorongan dan kekuatan segala aspek kehidupan kita digerakkan olehnya. Saya suka dengan satu quote dari C.S. Lewis yang mengatakan, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. Not only because I see it, but because by it I see everything else. Saya percaya pada kekristenan saya percaya pada kekristenan seperti saya percaya pada matahari yang terbit. Bukan karena saya bisa melihatnya, tapi karenanya saya bisa melihat segala sesuatu yang lain. Kita harusnya memposisikan Injil seperti itu ya. Kita percaya Injil bukan karena Injil itu benar, kita tahu itu benar, tetapi karena melalui Injil itu kita bisa melihat seluruh aspek kehidupan kita. Hidup yang berpusat pada Injil akan seperti ini. Begitu pula ketika kita melihat doa, kita memaknai doa. Seperti apa gitu ya. Kalian, kita semua tahu ya, mungkin ayat-ayat sebelumnya ketika Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit, Tuhan Yesus mengatakan ini pada bagian tentang kekhawatiran. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, sebenarnya kerajaan Allah dan kebenarannya ini merujuk pada Kristus itu sendiri. Jadi ketika hidup kita berpusat pada Injil, sebenarnya kita tahu ya, karya keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, itu sudah jauh melampaui semuanya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini loh bisa dibelokkan para penganut teologi kemakmuran yang mengatakan bahwa semua itu pasti diberikan pada kita. Enggak, semua di sini kan masalah tentang kekhawatiran tadi. Providensia Tuhan, penyertaan Tuhan sehingga kita tidak khawatir. Semuanya ini bukan semuanya yang kita mau dan kita inginkan. Enggak. Kalau hidup kita berpusat pada Injil dan karya keselamatan yang Tuhan berikan, itu sudah hal yang sangat besar yang harusnya kita syukuri dalam kehidupan kita. Kalau hal-hal kecil yang kita doakan tidak dikabulkan Tuhan, itu enggak masalah. Ya, itu akan jadi masalah ketika kita lupa hal yang paling besar itu Tuhan sudah berikan. Ketika hidup kita sudah berpusat pada Injil dan karya keselamatan, saya yakin doa-doa yang tidak dikabulkan itu tidak akan terlalu menjadi masalah buat kita. Nah, pertumbuhan sikap doa itu ya mungkin di awal kita bisa memaksa Tuhan memang. Tapi ketika kita bertumbuh dalam pengertian yang benar, kita akan mulai mengubah pemaksaan itu menjadi permintaan-permintaan. Dan bahkan ketika kita mulai bertumbuh semakin dewasa lagi, akan berakhir pada penyerahan. Doa-doa kita adalah doa yang berserah pada kedaulatan Tuhan. Mungkin kalimat-kalimat kita akan mulai berubah. Isinya nggak cuma minta tok gitu loh ya. Tapi selalu ada kata jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Itu adalah penyerahan. Seperti doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani tadi. Nah ini saya suka quotes dari almarhum Pak Ranto. Ini saya selalu terngiang-ngiang. Mungkin kalimatnya tidak plek seperti ini, tapi kira-kira esensinya seperti ini ya. Doa itu adalah omong-omong dengan Tuhan, supaya kita makin kenal Tuhan dan makin mengerti kehendaknya. Sehingga apa yang kita minta semakin selaras dan sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi doa kita itu kalau kita sudah makin bertumbuh dengan pertumbuhan iman kita, pengenalan kita akan Tuhan yang benar, maka doa-doa kita itu loh, lama-lama kata-katanya akan diubah. Pasti bukan Tuhan, berikanlah, Tuhan, sembuhkanlah. Enggak. Ya. Tetap boleh kita meminta itu sah-sah saja. Tapi kita tahu ya, kehendak dan kedaulatan Tuhan itu di atas keinginan dan kemauan kita. Providensia Tuhan ada, penyertaan Tuhan ada. Tapi belum tentu solusi yang Tuhan berikan buat kita itu sesuai dengan yang kita mau.
Ya. Jadi doa ini tujuannya bukan untuk membujuk Tuhan, tapi doa ini tujuannya adalah kita mengerti kehendak Tuhan. Sehingga lama-lama permintaan kita itu loh sesuai dengan maunya Tuhan. Seperti itu pertumbuhan doa itu ya. Sesuai dengan quotes dari almarhum Pak Ranto. Dan ya, ketika saya berdiskusi dengan Ko Singgih beberapa waktu yang lalu, apakah setuju bahwa doa itu mengubah segala sesuatu? Saya bilang, Ko, saya tidak setuju. Doa itu tidak mengubah kehendak dan kedaulatan Tuhan. Justru doa itu mengubah satu hal saja, yaitu perspektif kita. Jadi doa itu tidak mengubah segala sesuatu. Doa hanya mengubah satu hal, yaitu perspektif kita menjadi perspektifnya Allah. Sehingga kita melihat semuanya itu seolah-olah berubah. Ya, kacamata kita ini loh yang salah diganti sama kacamatanya Tuhan. Sehingga kita melihat segala sesuatu berubah. Jadi doa itu merupakan satu unsur yang penting sebagai komunikasi kita sama Tuhan. Supaya kita tahu kehendak Tuhan dan melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan sudut pandangnya Tuhan. Hanya doa yang bisa membuat kita melakukan itu. Ya. Sehingga kita tidak lagi akan melihat doa itu sekedar sebuah transaksi sama Tuhan. Bahkan kewajiban. Kadang masih ada anak-anak muda itu melihat berdoa malas, kenapa? Karena menganggap doa itu suatu kewajiban yang harus dilakukan. Doa itu komunikasi ya. Doa itu bukan sebuah kewajiban. Justru kalau kalian pelajari di perjanjian lama untuk ketemu sama Tuhan itu sulit sekali. Nah kalau sekarang kita udah dikasih hak istimewa untuk ngobrol sama Tuhan, kenapa nggak kita gunakan dengan baik kesempatan dan hak istimewa itu? Jadi manfaatkanlah doa itu dengan baik. Milikilah kehidupan doa, bangun hubungan doa dengan Tuhan, bukan sekedar rutinitas. Kita boleh kok curhat sama Tuhan, apa yang terjadi hari ini. Ceritakan sama Tuhan. Ya, jadikan Tuhan itu sahabat kalian. Cerita kejengkelan kalian, kemarahan kalian. Doa itu nggak harus permintaan-permintaan ya, kata-katanya nggak harus formal-formal sekali. Tuhan itu pencipta bahasa kok, tahu ya, bahasa kalian tuh tahu, nggak harus formal sekali, ya. Malah Tuhan tuh pengen hubungannya akrab sama kita semua. Ya, saya berikan satu ilustrasi penutup, ya. Ya, ini foto anak saya yang cantik ini ya. Di dalam kehidupan saya sebagai seorang ayah, orang tua yang membesarkan seorang anak, saya mulai mengerti gitu ya. Saya mulai mengerti sikap manusia itu ternyata mirip dengan sikap anak kecil. Sikap anak kecil pada orang tua mungkin itu mirip dengan sikap kita pada Tuhan. Dan itu membuat saya sadar. Anak seusia anak saya ini, dia itu apa ya? Saya nyebutnya itu sok tahu gitu ya. Sok tahu. Dia itu merasa tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Ketika dia sudah mulai pintar ngomong gitu ya, wah, semua dibantah sama dia. Semua dibantah sama dia. Suruh gosok gigi, nggak mau, sakit, gitu kan. Nggak mau dipaksa, ya udah sendiri, nggak mau. Terus minta apa, nggak dikasih. Malam-malam minta permen, nggak dikasih. Minta wafer, nggak dikasih. Minta es krim, nggak dikasih. Dan dia nangis. Ya seperti itu kan anak kecil kan ya. Kemarin saya juga gitu, di depan rumah sama dia. Dia lihat outdoornya AC itu ya. Dia bilang, kipas angin, kipas angin. Saya bilang, bukan nak, itu bukan kipas angin. Itu AC. Dia teriak marah, bukan, itu kipas angin. Gitu kan. Di dalam kejadian-kejadian kecil seperti itu, saya rasa itu malah menjadi gambaran yang sangat nyata kehidupan manusia. Manusia sama Tuhan itu seringkali seperti itu ya. Merasa tahu apa yang terbaik buat dirinya. Kalau Tuhan berkata tidak, Tuhan berkata jangan, Tuhan berkata enggak, kita marah, kita kecewa sama Tuhan. Persis banget anak saya ke orang tuanya itu ya seperti itu. Namanya anak kecil seperti itu. Nah kalau kita tidak berubah, kita tidak bertumbuh dan terus seperti itu, ya artinya iman kita dan pengenalan kita akan Tuhan tidak bertumbuh. Pertumbuhan didapat dari mana? Ya dari komunikasi kita sama Tuhan. Doa-doa kita, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu kan sebagai bentuk kita mendengarkan suara Tuhan. Ya, kita mendengarkan suara Tuhan dan kita berdoa itu kita ngomong sama Tuhan. Jadi dua arah gitu ya. Jangan cuma doa aja, baca firman Tuhan.
Ya, dari firman Tuhan itu kita pasti tahu kok maunya Tuhan itu seperti apa dari semua yang sudah Dia firmankan di Alkitab. Nah, terakhir pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimanakah selama ini kita berdoa? Apakah kita masih berdoa seperti seorang anak kecil yang memaksa meminta Tuhan untuk mengabulkan apa yang kita mau? Sudahkah kita percaya pada kuasa Allah bahwa Dia mampu? Dia mampu menyelesaikan persoalan kita dan kita harus percaya itu. Dan sudahkah kita percaya pada kedaulatan Allah bahwa Dia berdaulat untuk menjawab iya ataupun tidak terhadap doa kita? Tapi sudahkah kita berserah juga pada kedaulatan Allah? Artinya ketika Dia menjawab tidak, kita tetap percaya itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan sudahkah kita sadar posisi kita dan siapa diri kita? Kita itu ciptaan, Tuhan kita itu pencipta kita. Harga kita, dosa-dosa kita semua sudah lunas dibayar. Tuhan tidak berhutang apapun. Dan kita melakukan kebaikan apapun pada Tuhan itu juga tidak membayar sedikit pun apa yang sudah Tuhan lakukan. Dan kalau doa-doa kita memaksa Tuhan, seolah-olah Tuhan itu berhutang untuk menjawabnya, ya kita kurang ajar sekali. Dan kita nggak tahu diri itu namanya. Kita nggak tahu posisi kita itu seperti apa di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita lenyap, langsung lenyap kan. Ya, perjanjian lama ngeri sekali kan menceritakan itu. Tapi Tuhan yang penuh kasih karunia itu sudah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita di kayu salib. Itu adalah pemberian yang paling besar dan paling berharga. Kalau permintaan-permintaan kecil kita nggak dipenuhi sama Tuhan, sudahlah, nggak usah galau. Ya, sudah nggak usah galau. Hal yang terbaik itu sudah diberikan. Jadi, hal-hal yang kecil itu, ya Tuhan bisa berikan kalau Tuhan mau, tapi kalau Tuhan bilang enggak, terimalah, itu yang terbaik buat kita. Jangan kayak anak kecil yang merengek terus dan memaksa Tuhan mengabulkannya. Apakah masih ada doa-doa kita yang belum terkabul? Permintaan-permintaan kita yang belum dikabulkan sama Tuhan? Ya, jangan paksa Tuhan. Selalu di dalam doa kita katakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Sekian, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya share PPT ini juga untuk yang butuh bisa akses di alamat ini. Boleh, kalau butuh slide-nya, saya share bit.ly/sikap doa. Oke, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu tentang kehidupan doa, sikap doa kami. Mampukan kami Tuhan untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, sehingga doa-doa kami bukanlah doa yang sekedar meminta, apalagi dengan kurang ajar kami memaksa Engkau untuk mengabulkannya. Tetapi kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam kedaulatan dan kehendak-Mu saja, karena kami percaya Engkau pencipta kami yang tahu apa yang terbaik bagi kami, melampaui apa yang kami harapkan dan kami inginkan. Jikalau ada doa-doa kami yang belum terkabul, jikalau ada doa-doa kami yang belum terjawab, kami percaya Tuhan, itu tetap yang terbaik bagi kami. Kami mau mengasihi Engkau, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, karena kami sudah melihat bagaimana besarnya kasih-Mu bagi kami di dalam kehidupan kami, dengan kematian-Mu di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Mampukan kami untuk terus bertumbuh di dalam iman dan pengenalan yang benar akan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.